Selamat siang. Nama saya Aprianus, kelas 12 MIPA 4. Saya akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia bab 1 tentang surat lamaran pekerjaan. Saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama, pengertian surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, sistematika dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga, unsur-unsur kebahasaan dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Baik, langsung masuk poin yang pertama, yaitu pengertian surat lamaran pekerjaan. Yang saya ketahui atau yang saya tahu, surat lamaran pekerjaan merupakan jenis surat pribadi resmi yang ditulis sendiri oleh pelamar pekerja sebagai permohonan untuk mendapatkan pekerjaan yang ditujukan kepada kantor, perusahaan, ataupun instansi tertentu. Baik, poin yang kedua yaitu dalam kita menulis surat lamaran pekerjaan, yaitu memiliki sistematika. Nah, di sini yang saya ketahui atau yang saya dapatkan ada 9 sistematika dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama itu adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua yaitu lampiran. Yang ketiga, nama dan alamat tujuan surat. Yang keempat, salam pembuka atau pembuka surat. Yang kelima, isi surat. Yang keenam, ada identitas singkat pelamar. Kemudian yang ketujuh, ada unsur-unsur penunjang. Yang kedelapan, ada penutup surat. Kemudian yang kesembilan, ada salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Dari yang pertama yaitu tempat dan tanggal pembuatan surat. Nah, tempat dan tanggal pembuatan surat dituliskan pada bagian pojok kanan atas surat lamaran pekerjaan. Unsur kebahasaan yang terdapat pada penulisan surat lamaran pekerjaan ini yaitu pada unsur tempat dan tanggal pembuatan surat, yaitu dalam menuliskan nama tempat atau kotanya itu huruf awal, huruf kapital, kemudian diberi tanda koma. Nah, untuk penulisan nama bulan itu ditulis dengan huruf kapital, huruf awalnya. Kemudian di akhir penulisan nama dan tempat pembuatan surat itu tidak boleh diberi tanda baca seperti tanda titik ataupun tanda koma, karena bukan merupakan suatu kalimat. Nah, untuk yang kedua yaitu lampiran surat. Lampiran surat ini terbagi menjadi 2, yaitu hal dan lampiran. Untuk hal yaitu diisi dengan lamaran pekerjaan, karena hal itu untuk menyatakan tujuan dari surat itu. Kemudian untuk lampiran surat yaitu kata lampiran tidak boleh disingkat LAMP ataupun sebagainya. Kemudian lampiran yaitu untuk menyatakan jumlah dari unsur-unsur penunjang yang kita lampirkan. Kemudian untuk penulisan lampiran surat ini itu dituliskan pada bagian pojok kiri atas, tepatnya di bawah kita menuliskan unsur tempat dan tanggal pembuatan surat. Jadi diberi jarak 1 baris ke bawah. Kemudian yang ketiga yaitu adalah nama dan alamat tujuan surat. Nah, untuk nama dan alamat tujuan surat yaitu ditulis pada bagian di bawah penulisan lampiran, diberi jarak 1 baris. Kemudian untuk nama dan alamat tujuan surat yaitu memiliki beberapa unsur kebahasaan yang terkait. Nah, nama dan alamat penerima surat ditulis di bagian kiri atas surat lamaran, tepatnya di bawah unsur lamaran pekerjaan. Kemudian kata yang terhormat itu disingkat YTH, kemudian diberi tanda titik. Kemudian penulisan nama jalan atau kata jalan itu tidak boleh disingkat JLN ataupun sebagainya, jadi dia harus ditulis jelas jalan. Kemudian tidak menggunakan tanda titik atau tanda baca titik untuk mengakhiri setiap baris. Nah, untuk yang poin keempat,
Sistematikanya yaitu pembuka surat atau salam pembuka. Nah, untuk salam pembuka ini dituliskan beralenia, kemudian dituliskan dengan huruf kapital, huruf awalnya, kemudian diakhiri dengan tanda koma. Contohnya menggunakan kata dengan hormat. Nah, untuk selanjutnya salam pembuka ini bertujuan untuk mengawali surat lamaran pekerjaan. Nah, yang kelima sistematikanya yaitu isi surat. Nah, isi surat ini dituliskan setelah salam pembuka atau pembuka surat. Isi dari surat berisi maksud dan tujuan dari penulisan surat lamaran pekerjaan. Yang keenam yaitu identitas singkat pelamar kerja. Identitas singkat pelamar kerja dituliskan dengan jelas, berisi nama, kemudian tempat tanggal lahir si pelamar pekerja, kemudian alamat dia tempat tinggal, kemudian pendidikan terakhir, kemudian pengalaman ataupun sebagainya yang ingin dicantumkan. Nah, untuk yang ketujuh yaitu unsur-unsur penunjang. Nah, unsur-unsur penunjang ini contohnya yaitu yang pertama, kita melampirkan fotokopi ijazah pendidikan terakhir, contohnya fotokopi ijazah S1 ataupun sebagainya. Kemudian fotokopi KTP, pas foto dan sebagainya. Nah, untuk yang ke-8 sistematikanya yaitu penutup surat. Nah, bagian akhir dari surat. Penutup surat ini merupakan bagian akhir dari surat, berisi harapan dan ucapan terima kasih. Kemudian yang ke-9 sistematikanya yaitu salam penutup, tanda tangan dan nama terang. Nah, dalam penulisan sistematika salam penutup, tanda tangan dan nama terang yaitu dituliskan pada bagian pojok kanan bawah, ya. Dan unsur kebahasaan yang terdapat dalam penulisan salam penutup ini, contohnya pada penulisan salam penutupnya yaitu kata hormat saya, yaitu huruf awal H, hormat, itu ditulis dengan huruf kapital, kemudian di akhir itu diberi tanda koma, kemudian tanda tangan di bawahnya, dan penulisan nama jelas pelamar itu ditulis dengan huruf awalnya yaitu huruf kapital. Selanjutnya saya akan menjelaskan unsur-unsur kebahasaan yang terdapat dalam kita menulis surat lamaran pekerjaan, yaitu ada 4. Yang pertama ialah ketepatan dalam pemilihan kata. Jadi sangat penting ya dalam kita menulis surat lamaran pekerjaan, ketepatan dalam pemilihan kata. Contohnya kata dalam kita memilih untuk salam pembuka. Nah, yang digunakan biasanya lazim itu adalah dengan hormat. Nah, jika kita menggunakan kata dengan salam itu kan agak canggung, jadi itu salah. Jadi kita tuh harus lebih memperhatikan dalam ketepatan pemilihan kata. Ini untuk yang kedua, unsur kebenaran dan keefektifan struktur kalimat. Jadi setelah kita tepat memilih kata-kata, pastinya kita harus menyusun suatu kalimat itu dengan benar supaya menjadi padu, menjadi satu. Nah, keefektifan kalimat selain ditentukan oleh kebenaran strukturnya, ditentukan pula oleh beberapa syarat sebagai berikut. Saya akan membacakannya. Yang pertama, kesepadanan isi dan bentuk kalimat. Artinya, informasi yang banyak atau kompleks harus dinyatakan dengan kalimat sepadan atau kompleks pula. Yang kedua, kesejaran bentuk atau struktur unsur-unsurnya. Artinya, konstruksi-konstruksi kebahasaan sejenis yang dikemukakan dalam bentuk deretan harus dinyatakan dalam bentuk sama atau mirip. Contohnya, dalam pernyataan sudah ditulis, ditandatangani, dicap, dan dikirim.
memiliki kesejajaran bentuk di. Nah, untuk yang ketiga, penggunaan penekanan. Artinya, bagian-bagian kalimat yang penting perlu mendapat penekanan. Di antaranya adalah dengan cara diletakkan pada bagian awal kalimat. Yang keempat, kevariasian kalimat. Artinya, kalimat-kalimat yang digunakan sebaiknya bervariasi. Tidak dengan kalimat aktif semua, tidak dengan kalimat transitif semua, tidak dengan kalimat susun normal semua, dan sebagainya. Untuk yang terakhir, yang kelima, menjaga kehematan penggunaan unsur-unsurnya. Artinya, kalimat disusun secara ekonomis. Apabila bisa dinyatakan dengan pendek, kalimat atau frasa tidak perlu dikemukakan dengan panjang dan berbelit-belit. Untuk yang ketiga, unsur kebahasaannya yaitu kepaduan paragraf. Kalimat-kalimat yang digunakan dalam surat lamaran pekerjaan sebaiknya disusun dalam paragraf secara padu. Untuk yang keempat, unsur kebahasaannya yaitu ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca. Ejaan berkenaan dengan penulisan kata, penggunaan huruf kapital, penggunaan huruf miring, pemenggalan kata, dan penulisan unsur serapan. Nah, untuk tanda baca berkenaan dengan berbagai tanda seperti titik, koma, titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda seru, tanda tanya, tanda kurung, garis miring, tanda elipsis, tanda petik, dan tanda apostrof. Dalam penulisan surat lamaran pekerjaan, ejaan dan tanda baca itu harus dicermati ketepatan penggunaannya agar Anda memiliki kompetensi yang memadai dalam menggunakan ejaan dan tanda baca. Anda dapat mempelajari pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, di akhir ini saya akan memberikan dua contoh surat lamaran pekerjaan yang sudah saya buat. Jadi bisa dicermati dan dipelajari sendiri di rumah. Sekian dari saya. Terima kasih.